Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, in astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu bagian yang keempat, pendorong-pendorong agar bisa segera sholat. Berhubung sebentar lagi kita memasuki bulan yang mulia, lebih-lebih awalnya. Ini lebih-lebih awalnya. Maka kita mengingatkan, gunakanlah waktu tersebut, waktu yang berkah tersebut, untuk melakukan kebaikan. Baik sholat, baik puasa, baik korban, zikir, ataupun apa-apa dari kebaikan. Rasulullah mengingatkan kita, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabu ilallah min hadhil ayyam. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Qala walal jihadu fisabilillah ila rajulun kharaja bimali wa nafsih walam yarji' minhu bi syai'. Tidak ada hari amal soleh lebih dicintai oleh Allah, lebih afdal dibanding hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal di bulan Dzul Hijjah. Ada yang bertanya, tidak pula jihad wahai Rasulullah? Tidak pula jihad. Jihad juga kalah wahai Rasulullah. Tidak pula jihad. Jihad juga kalah. Kecuali orang yang keluar membawa hartanya dan dirinya, tidak pulang. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyak tahlil, tahmid, takbir. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Berbanyak zikir. Lagi hari tersebut hari yang mulia. Kemudian tidak lupa juga untuk puasa. Paling tidak tanggal 9. 9-nya siapa? 9-nya daerah masing-masing.
negeri masing-masing. Ini karena 9-nya kadang-kadang beda-beda antara pemerintah kita Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia. Kadang-kadang beda karena kita di Indonesia pakai tanggalan Indonesia. Ini juga yang difatwakan ulama-ulama Saudi sendiri. Ketika ditanya, kami beda dengan negeri Anda masalah puasa, masalah hari raya, gimana? Ya kalian ikut negeri kalian. Dan jadi mereka yang di sana pun menasihatkan seperti itu. Dan sebenarnya masalah semacam ini kalau dahulu zaman kakek nenek kita yang keberapa nggak tahu, tahun 1000 berapa gitu, itu tidak ada masalah ketika beda dengan Makkah. Karena orang misalkan haji pulang itu sudah 3 bulan 5 bulan setelah haji, mungkin baru cerita kami wukuf hari Selasa. Mungkin yang di sini mungkin diajak ngomong-ngomong, oh kami wukufnya bukan Selasa, Rebu. Itu tidak ada masalah zaman dahulu karena nggak ada berita. Nah, sekarang ada berita malah heboh. Ini jadi sekali lagi ikutilah negara masing-masing, karena itulah berhari raya bersama orang-orang berhari raya, berpuasa bersama orang-orang berpuasa, berkorban ya bersama orang-orang berkorban. Itu jadi nasihat kami, diantaranya puasa, terutama Arafah, bisa menghapuskan kesalahan 2 tahun, setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Ini sekali lagi tanggal 9 siapa? Tanggal 9 masing-masing daerah. Itu nasihat singkat sebelum kita lanjut materi kita. Sedang kita lanjutkan al-waqfatu ar-rabi'ah, renungan yang keempat. Al-asbabu al-mu'inah, sebab-sebab yang membantu, yang mendorong. Al-mubadarati lis-sholah, untuk segera sholat. Itu sebab-sebab yang bisa mendorong kita bagaimana sukses segera sholat. Karena itu keinginan kita. Namun kalau nggak punya kiat kadang-kadang sering gagal. Banyak keinginan seorang itu kalau nggak ada kiatnya itu gagal. Dengan kiat ini dan itu biasanya berhasil. Apapun. Servis itu kan mereka punya kiat-kiat tersendiri. Kalau gini ini, kalau gitu gitu. Nanti kadang kalau mau diperiksa ya sama hasilnya. Penanganan pertama gini. Ini kalau ada kiat-kiat biasanya sukses. Biasanya. Tanpa usaha, tanpa kiat biasanya ya tidak bisa diprediksi. Namun kalau sudah ada usaha biasanya sesuai usaha. Apalagi bukan masalah dunia, masalah pahala, masalah akhirat, tentunya pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu sidqun niyah. Niatnya benar. Benar-benar berniat. Ada niatan memang. Wal azmu ala tadkiri li shalah. Semangat. Ada kemauan, kemauannya tinggi. Wa mujahadatun nafsi ala dzalik. Mengusahakan sekuatnya sebisa mungkin untuk hal itu. Hatta ta'tadah. Sampai nanti jadi biasa. Tidak ada usaha yang kuat. Sampai nanti biasa. Maka daerah-daerah tertentu, kalau sudah azan toko-toko tutup.
Karena kebiasaan. Di daerah lain masih buka. Bahkan transaksi ketika waktu azan Jumat itu biasa. Tapi ada yang enggak gitu. Kalau sudah waktu sholat, warungnya ditutup. Tokonya tutup. Apa saja ditutup. Ini karena perjuangan sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjuki jalan kami. Yang sungguh-sungguh ingin tahu, diberitahu. Yang sungguh-sungguh ingin mengamalkan kebenaran, dimudahkan. Jadi sekali lagi, sungguh-sungguh itu ada dalam pencapaian ilmu, juga ada kesungguhan dalam pengamalan ilmu tersebut. Sungguh-sungguh di jalan kami itu, di jalan kami tidak hanya ilmu tentunya, tapi jalan amal. Tidak hanya ilmu, tidak hanya ini benar ini salah, tapi bagaimana menerapkan yang benar, mempraktekkan yang benar, meninggalkan yang salah, itu yang tentunya yang perlu kita perhatikan. Wa kullu man sadaqallahu wa sadaqahullahu. Orang yang benar-benar kepada Allah, Allah akan benar-benar kepadanya. Orang yang niatnya benar akan dibantu oleh Allah. Wa ana dibantu. Wa waffaqah diberi taufik. Wa saddada diluruskan. Wa anqalaba ma yajidu min masyaqatin wa ta'abin bi bidayati amrihi ila unsin wa rahatin wa tuma'nina. Dan akan berubah yang dia dapati dari kerepotan, keberatan ketika awal-awal menjadi sesuatu yang biasa, nyaman, tenang di kemudian hari. Jadi orang kalau sudah biasa misalkan meninggalkan tokonya ketika waktu sholat, nutup. Ini kalau sudah lama-lama sudah tenang, tidak ada masalah. Rezeki nggak akan kemana-mana. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi. Jadi orang nggak akan dimatikan oleh Allah kecuali rezekinya tercukupi. Rezeki kita sudah tertakar. Sudah jelas berapa. Meskipun kita tidak tahu, tapi jelas pasti ada ketentuannya. Maka janganlah melakukan kesalahan-kesalahan, di antaranya mengabaikan karena seandainya ditakdirkan kaya, meskipun kamu sholat, buka tokonya agak beda dengan toko yang lain, kalian akan lebih kaya kalau ditakdirkan kaya. Kalau tidak ditakdirkan kaya, meskipun tidak pernah tutup, melakukan segala cara, ya tetap nggak akan kaya. Kita diharuskan berusaha, tapi usaha yang benar, yang tidak bertentangan dengan syariat ini. Atsani, penyebab mendorong agar segera sholat, takdimu qadris sholat, menganggap nilai sholat. Jadi kita mengagungkan nilai sholat. Sholat itu agung, sholat itu urgen, sholat itu penting, yang lainnya kalah. Hatta min ta'dimil amir biha jalla jalalu. Ini termasuk apa? Mengagungkan yang memerintahkan sholat. Jadi ketika kita mengagungkan sholat, nanti memerintahkan, kita mengagungkan yang merintah sholat. Seperti kita, ketika memerintah seorang gak dilaksanakan, kita kan merasa tidak dihargai itu, tidak diagungkan.
tidak memuliakan. Maka ketika orang tidak memperhatikan sholat berarti nggak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Faman abdomallah jalla wa ala haqqa ta'zimihi, orang yang benar-benar mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Adzama amrahu subhana, akan mengagungkan perintah Allah. Wa badara ila fi'li, akan segera dilakukan. Wa ana indau kullu ma siwa, ringan, rendah, belakangan selainnya. Selain perintah Allah itu belakangan. Faqaddama ma yuhibbullah, faqaddama ma yuhibbuhullah, dia akan mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah. Alamatu bihi tuhibbu nafsuh, daripada kecintaan diri sendiri. Mematahwa hawa nafsunya. Jadi orang yang mengagungkan Allah benar-benar akan mendahulukan yang membuat Allah cinta daripada kecintaan dirinya. Jadi apa saja, apa yang dicintai Allah akan didahulukan. Contohnya sholat, kalah hobi-hobi yang lainnya, kalah kerjaannya, kalah kebiasaannya, semuanya dikalahkan. Kalau benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama in yasma'ul munadiya yunadi, tidaklah ketika dia mendengar muadzin Allahu Akbar ila taraka ma biyadih, kecuali akan meninggalkan apa yang dilakukan. Wan sarafa mukbilan ala maulah, segera pergi menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju Allah. Apa saja, kerjakan apa, belum selesai adzan tinggal. Ini lebih-lebih ketika tinggal nggak ada masalah. Ada orang-orang yang nggak ada masalah pun memperhatikannya. Ini tinggal. Nanti pembeli datang. Kalau rezekimu nggak akan kemana-mana. Nanti pelanggannya hilang. Kalau rezekimu nggak akan kemana. Nanti imanmu kurang. Allah subhanahu akbar min kulli syai'. Allah lebih agung, lebih mulia dari yang lainnya semuanya. Allah subhanahu a'dabu min kulli syai'. Lebih besar, lebih agung. Wa kullu syai'in asghalu an amrillahi ta'ala la khaira fih. Segala sesuatu yang membuat orang melupakan Allah, tidak ada kebaikan padanya. Segala sesuatu kita teruskan, padahal ini membuat ketakwaan kepada Allah berkurang, tidak ada kebaikan. Cepat atau lambat akan membawa petaka, bencana. Wa kullu amrin akhara an ta'atillah la barakata fih. Segala urusan membuat terlambat ketaatan kepada Allah, tidak ada berkahnya. Apapun kalau membuat kita terlambat dari taat, itu enggak ada keberkahannya. Apapun, baik wanita, baik harta, baik tahta, kedudukan. Kalau sudah membuat kita ini menomorduakan ketaatan kepada Allah, perkara itu nomor satu, maka perkara itu tidak ada keberkahan padanya. Ini. Asal itu yang ketiga. Pertama, niatnya yang benar. Dua, menganggap sholat itu sangat mulia. Ini. Ketiga, istisyaru al-fadha'il al-azimah lil mubadiri lis-shalah. Menyadari, selalu mengingat
keutamaan yang besar bagi orang yang segera sholat. Jadi ingat, utamaan ini dapat ini, di kebaikan. Kalau lupa bisa nanti lemah orang itu. Kalau ingin kuat, ingatlah keutamaannya. Orang menuntut ilmu kalau nggak ingat keutamaan ilmu, bosan, mundur, males. Tapi sebenarnya kalau mengingat keutamaan ilmu, tentunya dia akan kembali ke majelis ilmu. Ini kalau dia mengingat keutamaan ilmu akan kembali ke majelis ilmu. Keutamaan menyayangi binatang, ya akan menyayangi binatang. Keutamaan lemah lembut dalam perkataan, ya akan lemah lembut. Keutamaan tidak debat-debat berlebihan, tidak akan debat. Dengan ingat itu banyak manfaat yang diperoleh. Bismillah. Walati sabaqa bayanu syai'in minha, yang sudah berlalu penjelasannya. Wal hirsu ala tahsiliha, setelah kita ingat-ingat, kita usahakan kita dapat. Wa adamu zuhdi bi syai'in minha, tidak zuhud, tidak mau. Jadi apapun kita harus mau. Jadi keutamaan ini saya nggak perlu ndak. Tidak ada suhud tentang keutamaan amal soleh. Tidak ingin, harus ingin. Kalau dunia mau enggak, istri cantik nggak ingin boleh. Harta banyak nggak ingin boleh. Tapi pahala tidak ingin tidak boleh. Kalau istri cantik mungkin tidak ingin gara-gara jangan-jangan kita nanti kalah. Karena cantiknya itu kadang-kadang iman. Ada orang ngerasani menghibah tetangganya. Ditinggal merantau, intinya ketika istrinya ditinggal hamil tidak wajar. Suaminya datang nggak menceraikan. Kemungkinan hamil dari orang lain mungkin. Apa omongan tetangga? Iku kenemenen kok nggak diceraikan. Nah, karena mungkin gara-gara istrinya cantik itu apa? Nah, laki-lakinya kurang garang, hitam gitu. Istrinya lumayan, katanya masyarakat. Itu, jadi boleh nggak ingin istri cantik. Kalau pikirannya tadi. Hanya jangan-jangan nanti jadi dayus, nggak punya cemburu. Jangan. Namun kalau nggak ingin pahala nggak boleh. Pangkat nggak mau nggak apa-apa, banyak. Salaf kita itu menghindari pangkat. Lama kita menghindari keduduk karena berisiko besar. Bahkan yang minta pun kadang Rasul ditolak. Kenapa enggak jadikan aku untuk suatu jabatan seperti fulan, dan lo kamu itu lemah. Kata Rasulullah, intinya apa? Silahkan, enggak mau jabatan, enggak mau harta, enggak mau wanita. Harta banyak, wanita cantik, jabatan tinggi. Tapi kalau enggak mau pahala yang banyak, pahala yang besar, enggak boleh. Harus, karena ujung-ujungnya kita akan mati. Dan mati itu yang bermanfaat hanya pahala. Selain pahala nggak ada manfaatnya. Ar-rabi'u, penyebab yang keempat, ta'ammulu sayri sholihin wa ahbarihim bil mubadarati ila shalah wal hirsi 'alaiha wa tafkirihi ilaiha wa sayati dzikru ba'din minha. Merenungkan perjalanan orang-orang soleh
Dan kabar tentang mereka masalah segera sholat. Dan juga masalah mereka semangat untuk melakukan sholat. Dan mereka bersegera menuju sholat. Yang akan datang pembicaraannya sebagiannya insya Allah. Intinya kalau kita lihat contoh-contoh orang soleh itu begitu semangat dalam menjaga sholat, maka tidak layak kita tidak semangat. Karena orang soleh itu tentunya yang akan dijadikan panutan. Orang soleh itu menjadi qudwah. Kalau orang meniru orang soleh, menemui kebahagiaan. Meniru orang tidak soleh, akan menghadapi bencana, masalah, hukuman. Jadi kita memperhatikan orang-orang soleh, kok semangat seperti itu? Kenapa kita tidak? Kita lebih canggih, lebih modern, lebih memungkinkan untuk mendapatkan hal itu. Untuk tidak terlambat kita lebih mungkin. Kenapa kita harus terlambat? Al-khamisu at-tabkiru bin-naum, segera tidur. Pertama ini salat subuh. Kalau ingin salat subuhnya tidak terlambat, segera tidur malamnya. Atau sebagian mungkin ini berlaku untuk salat asar. Bahkan sebagian mungkin berlaku untuk salat duhur. Tapi secara umum yang paling biasa salat subuh. Malam segera tidur. Maka dalam hadis yang lainnya Rasulullah kariha al-hadasa ba'dah, kariha naum qoblal maghrib wa hadas ba'dal isya. Rasulullah itu nggak suka, nggak seneng tidur sebelum isya, dan nggak seneng ngobrol setelah isya. Karena apa? Maghrib isya kan sebentar. Tidur nanti kebablasan. Nanti isya segera tidur biar nanti subuhnya kuat. Atau nanti ada fadilah lain, bisa sholat malam, bisa zikir malam, bisa doa malam. Tapi yang tidurnya terlambat biasanya gagal. Lagi kebiasaan di subuh. Namun sebagian mungkin duhur, kerjanya shift malam, mulai 12 malam 7 pagi. Ya segera sarapan, segera tidur. Karena tidur bangun. Jangan aktivitas habis udah datang jam 7 pagi, aktivitas mau duhur tidur. Ini kadang-kadang gagal juga. Kalau masih ada waktu tidak apa-apa. Kalau nggak capek tidak apa-apa. Tidur sebentar itu dianjurkan. Tapi kalau sudah capek biasanya gagal. Paling tidak asar, ini dua ini. Jadi sebelum asar jangan pas sebelum asar tidurnya. Sebagian orang kan gitu 2:30 baru mulai tidur, ya sulit sholat asarnya untuk segera. Tapi segera habis siang itu, habis istirahat jam 12 misalnya, habis sholat duhur, kalau mau makan ya makan, kalau sudah makan ya sudah langsung tidur. Nanti insya Allah sebelum asar sudah bangun itu. Sebagaimana orang yang habis isya tidur sebelum subuh pasti bangun, capek sudah. Sudah lebih dari cukup tidurnya. Ini. Jadi segera tidur, wa adamu sahar. Jangan begadang. Apalah. Kalau kerja gimana? Kalau kerja ya gimana lagi? Tidak masalah. Tapi intinya jangan lakukan hal yang sia-sia. Ini. Wa fi'lu asbabil istiqat. Melakukan sebab bangun. Contohnya kalau sekarang pakai alarm. Sebab-sebab bangun itu apa?
Pesan istrinya, kalau adzan sebelum bangun, bangunkan. Ya sebenarnya nanti kalau tidak pesan pun ya seharusnya dibangunkan. Tapi dengan pesan lebih diperhatikan. Jadi sebab-sebab untuk bangun itu harus dilakukan. Khosatan sholatul fajri. Lebih beli sholat subuh tadi. Fa'inna man nama mubakiro akhoda hajatahu wa kifayatahu minan naum. Orang yang tidurnya segera, kebutuhan tidurnya sudah cukup. Pasal sahula alaihi al istiqadu mubakiro li sholat. Maka mudah sekali bangun untuk sholat. Ini yang penting sudah ada kemauan sholat dulu. Nah, tidurnya sudah lama kan, capek kan. Orang tidur itu kalau kita perhatikan, apalagi usianya sudah mulai tambah-tambah itu, tidurnya mulai berkurang. Asadisu, sebab keenam, biar bisa segera ke masjid untuk sholat. Al-budu anid dunubi wal ma'asi wal asa, meninggalkan dosa, maksiat, pelanggaran-pelanggaran semuanya dihindari. Fa'ina tuki'u wahsyatan binafsi, karena menyebabkan wahsyah, nggak terkontrol jiwa ini, liar. Jadi orang yang maksiat itu liar. Aturan itu banyak dilanggar. Aturan banyak disepelekan. Karena apa? Dengan melakukan maksiat itu memang Allah adakan pada dirinya akibat. Jadi tinggalkan kesalahan. Karena bisa menyebabkan hati liar. Wa'ar maradon fil qalb. Jiwanya liar dan hatinya juga sakit. Wa idza kasurati dunubu watatabaat ronat. Kalau banyak terus menerus nanti ronat, akan menghitam, akan terkunci ala qalbil abdi, sudah hatinya tertutup. Ini fahalat bainahu wa bainat ta'ah, terhalanglah dia dari ketaatan. Kalau sudah banyak maksiat, taatnya sulit. Wasarat fatwa anil ibadah, akan terpaling, akan terhindar dari ibadah. Jadi sulit melakukan ibadah. Wasabbatathu anil a'mali sholihah, membuat dia itu lambat sekali amal baik. Banyak maksiat itu mungkin beramal baik, mungkin tapi lambat sekali. Falayak nasu bil kurbi minallahi ta'ala, tidak merasa tenang, tidak berpikir ingin dekat dengan Allah. Walisabiku fil khairat, tidak lomba kebaikan. Ini seandainya melakukan itu ya saat semaunya gitu. Wala yuwaffaqu likasbil hasanah, tidak diberi taufik untuk mendapatkan kebaikan. Ini pengaruh maksiat, pengaruh dosa. Asabiu doa Allah. Fatadaru ilaih, doa. Sebab yang paling bagus, banyaklah berdoa. Bagaimana kita ajarkan, Allahumma aini ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik termasuk segera dalam sholat. Husn itu baik, benar, ikhlas. Kalau perlu banyak. Jadi tidak hanya kualitas, kuantitas juga. Sholatnya bagus, datang setelah adzan. Beda dengan yang sholatnya bagus, datang sebelum adzan. Sholatnya bagus di saf pertama, beda dengan sholat bagus di saf kedua. Ini semua penting sekali, maka harus berdoa. Karena hati kita milik Allah.
Kalau nggak banyak berdoa mungkin kita sulit. Di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Baik ibadah itu loh. Di antaranya apa? Ikhlas, benar, segera. Ini termasuk baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min ajalil asbabi al-mu'inati ala tabkiri ila shalah. Ini termasuk sebab yang paling pokok yang membantu orang bisa sukses. Ya Allah, mudah-mudahan bisa sholat awal. Ini. Fa inna du'a yuzilu min qalbil abdi afatarukuni ila nafsi. Sesungguhnya doa itu menghilangkan dari hati seorang itu kejelekan, terlalu senang dengan jiwanya sendiri, awil amal, senang dengan amalnya. Jadi orang senang itu bagus, tapi kalau berlebihan, senang pada dirinya sendiri, senang pada amalnya sendiri, awil hal atau keadaan, posisi dan sebagainya. Kalau kita berdoa mungkin posisi kita tidak terlalu kita pikir. Amal juga nggak terlalu kita pikir, ini amal dunia, kerjaan. Jiwa kita tidak terlalu pikir. Kalau kita banyak berdoa. Kalau nggak berdoa biasanya lalai. Wabi ya'lamul abdu dha'fahu wa hajatahu wa ibtiqarahu ila aunillahi ta'ala wa taufiqihi. Dan dengan doa ini orang sadar kita itu lemah, kita itu butuh, kita itu fakir kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tidak bisa segera sholat dengan sendirinya. Di antaranya doalah. Karena doa inilah yang pengaruhnya besar. Dan alhamdulillah doa kepada Allah dianggap ibadah. Jadi orang meminta kepada Allah, alhamdulillah dianggap ibadah. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-thaminu, yang ke-8, tawalil adzan. Kalau bisa adzan lah. Jadi kalau bisa adzan lah. Biasanya bisa kalau kita rajin. Rajin saja nggak jadi muadzin, biasanya nanti bisa saja nggak rajin lagi. Rajin dijadikan muadzin, biasanya tambah rajin. Jadi rajinnya bukan karena adzan aslinya, memang dia rajin. Akhirnya dijadikan muadzin, bisa adzan, berkahnya tambah. Ini seperti kalau kita kumpul orang soleh itu loh. Jadi baik itu bukan syirik, tapi berkah. Seperti ini. Karena muadzin biasanya segera sholatnya. Jarang yang muadzin. Ini. Tapi terkadang ada kalau di masjid saja nggak adzan masih. Nah, sudah di masjid terlambat iman-iman. Dekat masjid terlambat iman-iman. Faman waffaqahullahu litawalil adzan fa innahu yazidu ala syarbil adzani wa patlihi padlul mubadarah atau padlul mubadarah ila shalah. Orang yang adzan akan bertambah atas kemuliaan adzan dan fadilah adzan, fadilah segera sholat. Jadi orang adzan sendiri punya fadilah, punya keutamaan. Akan bertambah keutamaannya muadzin karena dia selalu segera untuk sholat. Pasti tidak mungkin tidak. Bila syakin gini, tidak dilakukan lagi. Orang yang muadzin itu sholatnya segera.
Ini. Namun tetap perhatikan niat dulu. Karena kalau adzan saja, habis adzan diam aja, nggak pernah qobliyah, ya kurang pas. Jangan hanya adzan itu pekerjaan kebiasaan. Tapi seluruh ibadah kita kalau bisa membawa kebaikan-kebaikan. Fa innal mubadarata wa tabkira ilal masjidi min lawazimil adzan. Segera dan bergerak datang awal di masjid itu sudah kelaziman adzan. Kecuali sebagian daerah adzannya terlambat sekali. Tapi secara umum muadzin itu selambat-lambatnya lebih cepat daripada yang nggak adzan gitu. Secara umum ini. At-tasi'u yang ke-9, al-hadru minat taswifi fil khuruj ilal masjid. Menghindari nanti dulu. Jadi menghindari sebentar lagi. Nanti dulu. Hindari. Belum adzan ini, tidak ke masjid dulu. Jangan, hindari. Ini. Fama intas ma'ul muadzina yunadi pabadir. Maka tatkala kamu mendengar muadzin adzan, segera. Bahkan tidak hanya adzan, sebelumnya silakan segera. Sekarang ini banyak petunjuk waktu sholat itu banyak, alhamdulillah. Waj'alha syughlaka asyahil. Jadikanlah pekerjaanmu yang menyibukkan. Artinya segera ini yang pokok. Yang membuat lainnya kita tinggalkan. Wahdar min kalimatin al-an adzan. Sekarang adzan, sudah adzan sekarang. Sudah adzan sekarang al-an, sekarang adzan. Artinya kok cepet ya? Nah gitu kadang-kadang. Kok sudah adzan? Seharusnya Anda tahu adzannya jadwalnya berubah sekarang. Ini hindari. Sekarang adzan. Artinya sekarang adzan itu seolah-olah kurang setuju gitu loh. Akhirnya dia melanjutkan kerjaan. Au unhi ma biyadi, aku selesaikan ini dulu. Min suhlin. Jadi kerjaan ini itu. Semua atau nanti baru ke masjid. Nanggung. Tinggal satu kecil luluhnya. Nanggung. Tinggal ngecor aja. Nanggung. Nanggung. Tidak boleh. Tidak seperti itu yang dimaksud usul tersebut. Sesuatu yang mendorong itu memang dilakukan, tetapi diperhatikan yang mendorong itu apa. Memang yang mendorong khusyuk itu pekerjaan telah selesai, tapi bukan berarti kalau adzan pekerjaan diselesaikan, bukan. Artinya perkirakan pekerjaan ini selesai nggak adzan. Nggak selesai, kalau memang berisiko jangan kerjakan dulu, nanti aja setelah sholat tenang gitu. Ini. Baik. Au bil bad'i, ini tadi sudah saya katakan, bi amalin yas'ubu injasuhu qabla sholat. Atau jangan memulai pekerjaan yang sulit sekali selesai sebelum sholat. Artinya kalau kita lakukan nanti luput sholat. Orang beli bakso es 10 bungkus. Bakso 10 bungkus, es 10 bungkus. Campur lagi. Kalau kita kerjakan pasti kita terlambat sholat. Maka Bu, habis sholat nggih. Ini bagus. Apalagi pekerjaan sini nggak dagang gitu. Jangan dimulai. Nanggung itu jangan. Seandainya Anda tetap sholat, nanti pikiran nggak kusuk. Baik.
mohon maaf. Jadi jangan sampai ngomong-ngomong nanti dulu. Fahadil kalimatu wa nahwa fawwatat alal katsiri fatailu at-tabkiri. Hal-hal semacam ini nunda dulu sebentar lagi, ini termasuk membuat kebanyakan orang kehilangan keutamaan segera ke masjid. Ini, maaf tadi saya masuk ke 10, jadi yang ke-9 ini intinya hindari nanti dulu, sebentar lagi, ini kita hindari. Karena hal ini akan membuat luput biasanya. Oh kok sudah azan? Lebih-lebih pekerjaannya sebelum sholat harus bersih-bersih gitu. Kalau kantor ngetik gitu masih mending, nanti selesai lari ke masjid bersih sudah. Bengkel menunda, ya mesti masbuk nanti. Dan kita sebenarnya sudah sering nasihati, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, jadi orang baik, orang istimewa. Tukang jangan terlambat, saya nukang ya kamu muadzin. Ya, jangan gitu, kalau bisa tukang pun jangan kalah dari muadzin. Dokter pasiennya banyak, ya kalian meskipun dokternya pergi nanti habis sholat jadi nanti, jangan khawatir. Intinya apa? Semuanya kita, polisi, dokter, guru, pedagang, tukang, petani, siapapun dia, apapun posisi kita, harus menjadi orang yang istimewa. Seperti ini pembahasan ini tidak hanya berlaku bagi santri, bagi kiai, bagi ustadz, bagi semuanya. Ini bagi polisi, bagi dokter, bagi semuanya untuk apa? Menjadi yang terbaik. Jangan mengatakan ya kamu kerjaanmu ringan, yo gitu Pak. Ringan nggak ringan itu bukan menghalangi kita untuk segera sholat aslinya loh ya. Yang menghalangi karena tidak ada kemauan dan mungkin tidak ada usaha. Ada kemauan gagal-gagal karena nggak ada usaha, nggak ada kiat. Maka kita sampaikan kiat-kiat ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pagi ini sampai di sini dulu. Masih ada kiat 2, 3 kiat. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan mendatang bi'idznillah ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.